Salam waras, salam petir. Pioneers, banyak di antara kita yang sudah menambang bertahun-tahun, tapi jujur saja, berapa banyak dari kita yang benar-benar pernah membaca white paper Desember 2021 sampai tuntas? Mungkin sebagian besar hanya ikut-ikutan. Klik petir, lihat angka bertambah, lalu tanya, kapan cair? Padahal, white paper ini adalah kitab suci teknis kita. Disinilah tertulis aturan main, rumus pembagian koin, dan bagaimana nasib koin kita. Hari ini, kita akan membedah dokumen setebal puluhan halaman ini menjadi lebih singkat dan mudah dimengerti. Kita akan menjawab 3 misteri terbesar. Apa sebenarnya yang kita lakukan saat mining di HP? Spoiler, ini bukan mining biasa. Kenapa harus klik tombol petir tiap 24 jam? Dan yang paling menyakitkan, kenapa saldo di HP kita belum tentu jadi milik Anda sepenuhnya? Siapkan catatan Anda, karena kali ini kita akan mempelajarinya. Mari kita mulai. Bagian 1. Apa itu Pi mining? Mari kita luruskan definisi mining atau penambangan. Banyak orang berpikir mining Pi itu sama dengan mining Bitcoin. Padahal, keduanya ibarat bumi dan langit. Bitcoin menggunakan proof of work atau bukti kerja. Artinya, Anda butuh komputer super canggih untuk memecahkan kode matematika rumit. Siapa yang komputernya paling kuat dan listriknya paling boros, dialah yang menang dan dapat Bitcoin. Ini kompetisi adu otot atau hardware. Pi Network menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Di sini tidak ada adu otot, tidak ada pembakaran energi listrik. Yang ada adalah trust graph atau grafik kepercayaan. Saat Anda mining Pi di HP, Anda tidak sedang memecahkan kode matematika. Anda sedang membelikan suara kepercayaan, vote of trust. Anda memberitahu jaringan, saya manusia asli, dan saya percaya pada si Anton, si Budi, dan si Caca dalam lingkaran keamanan saya. Jadi, mining di Pi adalah proses mengamankan pembukuan atau ledger global melalui jaringan sosial manusia. Itulah kenapa Pi disebut social chain. Aset terbesarnya bukan listrik, tapi manusia. Inilah yang membuat Pi inklusif, bisa dilakukan siapa saja tanpa modal alat mahal. Bagian 2. Misteri tombol petir dan siklus 24 jam. Lalu, kenapa harus klik tombol petir? Kenapa harus setiap 24 jam? Kenapa tidak sekali seumur hidup lalu jalan otomatis? Ini pertanyaan kritis. Jawabannya ada pada konsep proof of presence, bukti kehadiran, dan meritokrasi. White Paper 2021 menjelaskan, Pi Network's mining mechanism has been allowing pioneers to contribute to the growth, distribution, and security. 1. Mencegah bot dan akun palsu. Jika mining berjalan otomatis selamanya, seseorang bisa membuat 100 akun bot, klik sekali, lalu ditinggal tidur 1 tahun. Dengan mewajibkan klik tiap 24 jam, sistem memaksa Anda membuktikan, halo, saya masih hidup, saya masih aktif, saya bukan robot. 2. Memperbaharui grafik kepercayaan atau trust graph. Setiap kali Anda klik petir, Anda mengkonfirmasi ulang security circle Anda. Data ini dikirim ke node atau komputer validator untuk memastikan transaksi di blockchain valid. Tanpa klik harian Anda, node tidak punya data terbaru tentang siapa yang bisa dipercaya hari ini. 3. Distribusi yang adil atau meritokrasi. Pi menganut prinsip siapa yang berkontribusi, dia yang dapat. Jika Anda malas buka aplikasi, artinya kontribusi Anda 0 hari itu. Maka wajar, reward Anda 0. Adil, bukan? Bagian 3. Rumus mining baru. Mainnet Mining Formula. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak berat. Tapi ini adalah sumber kekayaan Anda. Sejak Maret 2022, Pi menggunakan Mainnet Mining Formula. Rumusnya terlihat rumit. Jangan pusing dulu, mari kita bedah satu persatu dengan bahasa pasar.
B. Base rate, gaji pokok. Nilainya terus turun setiap bulan, declining formula. Semakin telat Anda gabung, semakin kecil gaji pokoknya. Ini alasan kenapa kita harus mining dari dulu. L. Lock up reward, bunga deposito. Anda berani mengunci koin Anda selama 3 tahun? Sistem akan memberi Anda multiplier atau pengali yang besar. Ini insentif agar Anda tidak langsung jual koin, dumping, saat open mainnet. Ini penjaga stabilitas harga. S. Security Circle, bonus keamanan. Maksimal 5 orang. Ini wajib penuh kalau mau mining rate tinggi. A. Referral Team, bonus mengajak. Setiap teman yang Anda ajak dan aktif mining memberi Anda bonus. Tapi ingat, dan ini penting nanti, bonus ini bersyarat. N. Node Bonus, gaji operator. Bagi yang punya PC dan menjalankan node, dapat bonus tambahan. A. App Usage, bonus utilitas. Ini yang sering dilupakan. Anda dapat koin tambahan hanya dengan menggunakan aplikasi di Pi Browser. Main game, chat, browsing. Sistem ingin Anda terbiasa menggunakan ekosistem, bukan cuma menimbun koin. Bagian 4. Realita pahit. Mobile balance versus transferable balance. Inilah bagian paling penting dari video ini. Bagian yang sering bikin pionir baper dan kecewa. Anda lihat angka di bagian atas layar HP Anda, misal tertulis 10.000 Pi. Apakah itu semua milik Anda? Belum tentu. White paper membagi saldo menjadi 3 jenis. 1. Mobile balance, angka total yang Anda lihat di layar. 2. Transferable balance, saldo yang bisa dipindah ke mainnet atau wallet. 3. Unverified balance, saldo hantu yang masih nyangkut. Rumusnya kejam tapi adil. Bonus yang Anda dapatkan dari referral, tim, dan security circle hanya akan cair jika orang-orang tersebut lolos KYC. Misalnya, Anda punya 100 referral, saldo Anda 10.000 Pi. Tapi ternyata 100 referral Anda itu malas, tidak mau KYC, atau akun palsu. Maka bonus mining yang Anda dapat dari mereka, misal 8.000 Pi, akan hangus. Yang bisa Anda panen cuma hasil mining pribadi Anda, misal 2.000 Pi. Jadi dengan saldo besar di layar, jika tim Anda tidak diedukasi, sayang sekali. Tugas Anda bukan cuma mengajak, tapi membimbing tim Anda sampai lolos KYC. Karena nasib saldo Anda tergantung pada nasib KYC mereka. Bagian 5, supply dan kelangkaan. Terakhir soal supply atau persediaan. Banyak yang bilang Pi itu unlimited atau tidak terbatas. Itu salah besar. White paper menetapkan hard cap atau batas maksimal di angka 100 miliar Pi. Tidak akan pernah ada Pi ke 100 miliar satu. Pembagiannya 80% atau 80 miliar Pi untuk komunitas atau kita. 20% atau 20 miliar Pi untuk core team. Dari 80 miliar jatah komunitas itu, 65 miliar dialokasikan untuk mining rewards dulu dan sekarang. Sisanya untuk likuiditas dan yayasan atau foundation. Artinya apa? Pi itu langka. Dengan 65 juta dan terus bertambah pioneer memperebutkan kue yang ukurannya tetap, maka setiap koin menjadi sangat berharga seiring berjalannya waktu. Masa bakar uang atau mining mudah sudah lewat. Sekarang kita masuk masa kelangkaan. Itulah bedah tuntas White Paper 2021. Apa yang bisa kita simpulkan? Mining Pi itu pekerjaan serius. Mengamankan jaringan lewat Trust Graph. Klik petir itu wajib. Bukti Anda manusia, bukan bot. Saldo Anda bersyarat.
Edukasi referral Anda untuk KYC atau saldo Anda hangus. Koin ini langka, jaga baik-baik. Pi Network didesain dengan matematika ekonomi yang sangat rapi untuk jangka panjang. Ini bukan proyek asal jadi. Semoga hal ini mencerahkan logika kita. Jangan cuma semangat di harga, tapi pahami fondasinya. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Salam waras, salam petir. Mari kita bangun masa depan dengan era digital baru bersama Pi Network.